Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan evaluasi UMKM perusahaan UMKM. Berikut anggota kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Alianda Danurfaiha, Dinda Syarif Amarsiah, Intan Mezadiana, Zaskia Nur Azizah, dan Kaisa Nabila Kurnia Dewi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang masih menghadapi berbagai permasalahan, termasuk permasalahan ekonomi, sosial, dan politik. Tingginya jumlah penduduk tersebut tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat dipilih masyarakat Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang potensial. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah UMKM pada tahun 2020 mencapai angka 64 juta. UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional. Dalam bukunya Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, Tulus Tambunan menyebutkan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, saat terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi berlebihan, sektor UMKM masih mampu bertahan. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimana peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, apa saja faktor-faktor pendukung kesuksesan UMKM di Indonesia, apa saja tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM di Indonesia, dan bagaimana sebuah evaluasi dapat dijadikan sebagai alat pengukuran kinerja. Tujuan dan manfaat dari makalah ini yaitu mengetahui peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, mengetahui faktor-faktor pendukung kesuksesan UMKM di Indonesia, mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi para pelaku UMKM di Indonesia, mengetahui sebuah evaluasi yang dapat dijadikan sebagai alat pengukuran kinerja. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai UMKM serta faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna merumuskan kebijaksanaan yang mengacu pada substansi permasalahannya. Dan yang kedua, bagi kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis, diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi tambahan. Selanjutnya ada definisi UMKM. Secara umum, UMKM merupakan sektor bisnis yang terdiri dari unit-unit usaha dengan skala kecil hingga menengah. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri memiliki kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria pada jumlah aset, omset, dan jumlah pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lalu, menurut Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, UMKM sebagai usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Sedangkan menurut Bank Dunia, UMKM sebagai bisnis dengan jumlah karyawan yang kurang dari 250 orang. Lalu menurut Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD, membagi kriteria UMKM berdasarkan kriteria jumlah pekerja, omset tahunan, dan aset total, di mana usaha mikro memiliki jumlah pekerja kurang dari 10, usaha kecil memiliki pekerja 10-49 orang, dan usaha menengah memiliki pekerja 50-249 orang. Selanjutnya ada konsep dari UMKM sendiri yang terbagi menjadi 8. Yang pertama ada skala usaha, yaitu UMKM memiliki aset dan karyawan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan serta fokusnya pada regional saja. Lalu yang kedua ada kepemilikan independen, yaitu UMKM biasanya dijalankan mandiri oleh pemilik bisnis. Lalu yang ketiga ada inovasi dan kreativitas, yaitu UMKM seringkali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam ekonomi. Yang keempat, ada keterlibatan lokal, yaitu UMKM memiliki ikatan erat dengan masyarakat sekitar. Yang kelima, kesederhanaan dan fleksibilitas, yaitu UMKM memiliki struktur organisasi yang sederhana dan pengambilan keputusan yang fleksibel. Yang keenam, pentingnya teknologi. Penggunaan teknologi sangat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketujuh, akses ke keuangan.
yaitu UMKM perlu sekali untuk didukung ke akses permodalan untuk memajukan UMKM. Dan yang kedelapan, pemberdayaan ekonomi, yaitu UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, ada kualitasnya belum standar. Yang kedua, desain produknya terbatas. Ketiga, jenis produknya terbatas. Keempat, kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Yang kelima, bahan baku kurang terstandar. Dan yang keenam, kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Lalu adapun peran UMKM dalam perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, menyumbang PDB sekitar 60%. Beberapa peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Yang pertama, yaitu penyedia lapangan kerja yang terbesar. Lalu yang kedua, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Yang ketiga, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Yang selanjutnya ada faktor-faktor pendukung kesuksesan UMKM. Yang pertama, sikap, keahlian, dan keterampilan. Kedua, teman dan jaringan. Tiga, inovasi dan kreativitas. Keempat, perencanaan keuangan yang matang. Kelima, ada kebijakan pemerintah. Yang keenam, ada pemasaran kewirausahaan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Pertama, persaingan yang ketat. Kedua, kualitas produk rendah dan akses pemasaran yang terbatas. Ketiga, keterbatasan tantangan keuangan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya keuangan. Yang kelima, ada resiko bisnis. Dan yang terakhir, ada perubahan kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya ada evaluasi sebagai alat pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian dan pelaksanaan tanggung jawab individu atau kelompok, orang, dan unit kerja dalam suatu organisasi seperti standar kinerja atau tujuan. Evaluasi dalam konteks manajemen dan kinerja merupakan sistematis untuk menilai dan mengukur pencapaian tujuan dan efisiensi sebagai alat pengukuran kinerja. Tujuan dari evaluasi sebagai alat pengukuran kinerja sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan, dan yang kedua, meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Yang ketiga, mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman karyawan. Yang keempat, mengukur evaluasi efisiensi operasional, dan yang kelima, mengukur sejauh mana peningkatan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami dalam mencapai tujuan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 60% PDB negara dan 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Hal ini juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal, kewirausahaan, dan pengurangan risiko bisnis. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM antara lain bakat, keterampilan, inovasi, dukungan pemerintah, dan manajemen usaha. Lalu yang terakhir ada saran yang diharapkan terkait dengan tantangan peningkatan dan keahlian yang dihadapi oleh UMKM, mungkin dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan mengenai manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan untuk para pelaku UMKM, guna meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam mengelola usaha. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.